Aduh. Lagi ribut sama Denny. Tambah 200 ya Pak Haji. Kasih 500. Bebas, 50-an boleh, 100-an boleh. Cinta suruh masuk aja, kasihan Cinta. Suruh duduk. Cinta kalau mau masuk suruh masuk aja man. Daripada nanti dia ngamuk. Depan. Depan. Pegang mic-nya. Pegang mic. Sama tulis di status gue. Yuk pegang mic-nya. Ibu mau nanya apa? Yuk ibu pegang mic-nya. Mau nanya apa? Mumpung gak ada orang, ayo. Kalau ada orang mah gak enak. Yuk. Mau nanya apa? Apa? Assalamualaikum, nama saya Eni Sukarsih dari Madiun. Madiun. Oke. Cuma tinggal saya di Kalimantan, asli Madiun Ngawi. Apa? Tinggalnya di Kalimantan, Pak Haji. Tinggalnya? Di Kalimantan. Tinggalnya di Kalimantan. Oke. Oh iya. Ini minta apa itu? Kasih uangnya Put. Kadang maaf Pak Haji, kalau mengamalkan itu kadang ada rasa. Kasih uangnya Enci Put. Istiqomahnya Enci bawa bakso tuh. Istiqomahnya itu. Ayo Bu, hajatnya apa? Nanti aja habis ini Put. Sel ini dulu, pencerahan dulu. Kamu gabungnya sini Ci. Ibu kegiatan apa sehari-hari? Ibu rumah tangga aja Pak Haji. Ibu rumah tangga, anaknya berapa? Anaknya 3. Anaknya 3? Oke. Oh iya. Yang 1 sudah berkeluarga, yang 2 masih kuliah. Apa? Masih 2 masih kuliah, masih sekolah. Oh iya. Oke. Jadi tinggalnya di Kalimantan, aslinya dari Madiun. Iya, Madiun. Nah ini hajatnya apa nih maksain ke RDAY kalau boleh tahu? Kita alhamdulillah sudah ngamalin Pak Haji. Apa? Sudah ngamalin apa yang Pak Haji sarankan. Alhamdulillah yang kita rasakan saat ini merasa nyaman, tenang. Dan alhamdulillah ibadahnya makin maju gitu. Ada hal apa aja yang udah dipraktekin ilmu RDAY Ibu? Bangun malam itu sama mandi salat tahajud tapi belum sampai 12 juz.
Paling 6, 7. Ya kadang 12 juz tapi nggak istiqomah tuh Pak Haji. belum saya istiqomah 12 juz belum bisa. Yang pasti ya 5, 6 tuh sudah insya Allah tiap hari ya gitu. Kalau untuk urusan alhamdulillah ada jalan aja, nggak ada hambatan itu. Cuma bimbingannya Pak Haji kita belum kadang ada rasa kayak malas gitu Pak Haji. Kadang kan ya kan kayak gitu terus kayak malas itu aja, nggak ada yang lain, nggak ada. Sekarang hajatnya apa? Hajatnya sekarang ya kita pengen utangnya lunas gitu aja udah. Utangnya lunas. Oke, Oh iya, aja. utangnya berapa? Utangnya ibu berapa? Baru Pak Haji, baru mau ngajukan baru mau cair ini. Apa? Baru mau cair ini. Utangnya? Oke. Cair? Oke, cair, alhamdulillah cair. Ya. Kita mengajukan pinjaman tapi utangnya kan untuk beli mobil itu Pak Haji, untuk usaha gitu. Usahanya apa di Kalimantan? Buat sawit tuh Pak Haji. Apa? Sawit. Sawit. Oke. Ada berapa lahannya? Lahan pribadi ada berapa luas? Kurang lebih 15-an. 15 hektar. Oke. Oh iya, itu punya sendiri. Oke, Nggak join. Gimana Pak Haji? Nggak join, punya sendiri. Nggak punya sendiri. Makanya kita hutang untuk beli truk biar bisa kirim sendiri gitu loh Pak Haji. Oh, pengen beli truk. Oke, hutangnya kayak gitu. Alhamdulillah nggak ada hutang yang nggak ada, ya itu aja. Kita hutang tapi untuk usaha gitu Pak Haji. Utang tapi buat usaha. Ya itu, itu aja. Nggak ada yang lain, nggak ada. Alhamdulillah itu aja. Jaminannya apa beli truk? Jaminannya rumahnya kita tempati, itu aja. Okay. Rumahnya kita tempati Pak sih, rumah. Grup centong udah dikirim. Gimana? Jaminannya apa tuh? Tempat rumah itu loh Pak, rumah sama ladang itu 1 hektar itu aja. Ya kita enggak aja, cuma itu aja jadinya. Biar utang lunas itu. Kita kan utang untuk usaha itu aja. Yang lain enggak ada. Alhamdulillah dimudahkan semuanya. Utangnya berapa? 500 kita mengajukan Pak. 500 dapat berapa truk? 1 aja. Oh, dump truck nih. Iya, dump truck kita dapat. Oh, dump truck. Baru, beli baru. Enggak, yang anu aja, yang second aja. Oh, nanti enggak ngerong-rong. Enggak, kita kan bengkel Pak Haji. Bapak, suami saya kan usaha bengkel, bisa sendiri. Suami? Oh, bengkel. Iya, bengkel truk. Oh, bengkel truk. Iya. Oh. Jadi enggak, insya Allah lancar nanti kalau itu. Nah, minjemnya kemana? Ke pabrik itu agak jauh, lumayan jauh. Kan kalau untuk pengiriman kan bisa 6 jutaan Pak sekali panen itu. Sekali panen? Oke, jadi ongkosnya kan sayang kalau kita punya kendaraan sendiri kan lebih mudah insya Allah seperti itu. Oke. Jadi kita minta doanya Pak Haji diberi kemudahan untuk segala urusan. Anak yang soleh-solehah juga sehat walafiat. Bisa. Oke. Bu, rata-rata tamu RDA itu 100% hajatnya terkabul. Apa yang dipraktekin sama dia? Baca Quran. Nah, ibu bisa gak baca Quran? Ayo bos, ini bos duduk. Baca Quran. Insya Allah. Itu tadi, nah, kadang kita kalau baca Quran kan pahalanya gede. Nah, dengan pahalanya gede hajat terkabul dong. Tapi kok kita udah baca Quran, oh pahalanya gak gede-gede. Gak taunya rembes, ibarat ember bocor. Apa tuh yang bikin bocor pahalanya baca Quran? Mikir, komen, ngeluh. Nah, bisa gak ibu jangan mikir, komen, mengeluh? Jadi kalau ibu baca Quran, masih mikir, masih komen, bahkan masih ngeluh, itu bocor. Jadi ibu baca Quran kan nimba air. Airnya penuh ke dalam bak. Tapi kok baknya gak penuh-penuh? Oh, sumpelannya bocor. Nah, bisa gak ibu jangan mikir, komen, ngeluh. Terutama yang sifat 18, coba ibu pegang. Ada berapa sifat tuh yang ada di ibu? 18 sifat tuh ada. Komen, mikir sama itu. Kalau ngeluh insya Allah gak baca. Apa? Ya. Komen sama mikir yang Coba 18 ada berapa? Coba pelan-pelan. Coba pelan-pelan dari 18 ada berapa? Sama itu jengkel. Coba baca. Pelan-pelan ada berapa dari 18? Kadang masih sedih.
sedih, jengkel, sama itu mikir. Pelan-pelan. Coba ada berapa? Sedih, jengkel, bawel, Nah sini Bu, majuan Bu. Majuan, yuk majuan. mikir sama komen Pak Haji. Ya. Gimana? Sedih, jengkel, bawel, mikir sama komen. Ada berapa tuh? 5 apa 6? 5 tuh. 5. Oke. Bu, kira-kira kalau kita baca Quran pahalanya 1000. Kalau ibu mikir, komen, ngeluh, jengkel, kepancing jengkel, berarti kalau 1 min 1. Mikir, komen, ngeluh, min 1. Berarti kalau 5 berarti min berapa? Min 5. Min 5 kali 1000 berapa? Min 5000. Boro-boro 1. Min. Nah, coba ibu hilangin dulu. Gitu sifat 18-nya. Terutama yang tadi ibu sebutin tuh yang 5. Nah, saya mau ibu nggak punya utang. Walaupun ibu sekarang udah apply, udah ngajuin pinjaman, nggak apa-apa. Nanti kalau cair, uangnya yang 500 juta, buru-buru dilunasin. Saya nggak mau. Kenapa? Karena orang yang punya utang, kalau dia meninggal, itu masuk neraka jahanam. Itu pasti. Kan kita nggak tahu meninggalnya kapan. Makanya lunasin utangnya. Siapa yang lunasin Pak Haji? Saya. Tapi ibu nggak boleh dilanggar itu. Begitu. Kalau ibu dilanggar, ya nggak bisa. Yang 18. Saya kasih waktu sebulan aja. Bisa gak tuh ngilangin sifat yang 18 sebulan? Insya Allah Pak Haji belajar nanti. Godaannya sama siapa aja? Orang rumah. Anak. Suami. Karyawan. Lawan Bu. Berarti saya nggak boleh jelek-jelekin orang dong di medsos. Nggak boleh. Berarti saya nggak boleh komen dong di medsos. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita kan kadang udah ibadah sama Tuhan. Tapi di luar kita kadang suka kepancing jengkel. Nggak boleh. Sebulan aja paling lama. Bisa? Insya Allah. Praktekin ya. Nanti saya yang lunasin utangnya ya. 500 juta. Praktekin itu ya. Yuk Bapak, pertanyaan apa? Pegang mic-nya. Yuk. Saya sama Oh sama? Oh ya wes. Yuk Bapak, ada pertanyaan nggak? Assalamualaikum Pak Haji. Saya mau Pak Haji, mau memberikan testimoni yang Pak Haji referensikan kemarin 9 hari di Riau. Ini sudah 7 kali dan sudah ditangani Mas Agus. Kalau tidak salah 2 kali Pak Haji. Alhamdulillah untuk sembuh total sih belum Pak Haji ya. Cuman yang di pinggang ini tak rasakan sudah Pak, sudah mulai baik karena ya udah sampai sembuh total aja. Nanti diperpanjang aja untuk nginepnya. berdiri, Pak. Apa? Untuk berdiri sholat itu bisa. Biasanya kan tidak kuat. Ya. Ini kok alhamdulillah untuk berdiri kuat. Ya. Gitu. Sampai sembuh total aja, sampai Bapak rasa-rasa enak. Bapak boleh pulang. Nanti nginepnya gratis, nanti pengobatannya gratis, nanti makannya gratis, nanti ijab sama anak yatim, abis asar sama tahajudnya gratis. Pokoknya Bapak harus sehat. Bapak harus sehat. Udah sehat, udah kuat, baru Bapak pulang. Jangan takut. Nanti nginepnya bayar lagi, enggak, saya gratisin. Nanti makannya saya nggak punya uang, ntar saya gratisin. Gitu. Pokoknya Bapak harus sehat. Jangan mikirin anak sekolah, saya nggak setuju. Anak biarin aja. Karena anak saya 3 tahun nggak sekolah. Kok gitu? Ya nggak ada uang zaman itu. Tapi sekarang anak saya dokter. Nomor 2 dokter, nomor 3 dokter. Nah Bapak praktekin dulu, sehat dulu sampai sehat. Jangan pulang dulu, sehat dulu. Kalau pulang saya nggak setuju. Sehat sampai Bapak bisa lari, nanti anjing herder saya lepas. Kalau Bapak bisa lari berarti sembuh. Kalau Bapak digigit, itu resikonya Bapak. Kenger Pak ya, cara bahasa Jawa. Ya iyalah. Lu ngapain berobat setengah-setengah di RDI, saya nggak mau. Buktinya kemarin 11 orang disantet. Harusnya pada mati, hidup semua tuh 11-11-nya. Saya nggak mau, harus hidup, harus sehat. Betul, Pak. Percuma, soalnya kalau saya nagih, Allah, mana tabungan saya 1 poin di akhirat? Nggak ada. Kok nggak ada? Lah itu tamu kamu yang berobat kan belum digigit anjing. Lepas dulu anjing herder kamu tuh yang
7. Lepas tuh. Suruh dia lari. Kalau dia bisa lari berarti sehat. Tapi kalau dia nggak bisa lari, digigit, resikonya dia. Gitulah. Harusnya. Dites dulu Pak, jalannya beda enggak sama kemarin coba. Coba. Bos syuting bos. Kameramennya mana? Syuting bos. Pak Dedi. Wih. Coba. Dari sini. Sini. Geser kiri. Madep sana. Oke. Jalan ke sana. Ya. Ya, sip. Bolak-balik 10 kali, baru 1. Balik lagi. Baru 2. Balik lagi. Balik lagi 3, baru 3. Balik lagi 4. Balik lagi 4. Balik lagi 5. Balik lagi 5. Balik lagi 6. Ya, nah terus bagus begitu. Terus, siap. Balik lagi 7. Balik lagi 7. Balik lagi 7. Ya, balik lagi 8. Balik lagi 8. Ya. Balik lagi 9 sampai 10. Balik lagi 9. Sip, sekali lagi sini, balik lagi 10. Oke, balik lagi 10. Mana tangan yang tegap. Nah, sip. Sip, tepuk tangan dong. Boleh duduk lagi. Oke. Sampai sehat. Ci, ini bisa sehat nih, Ci. Alat kelaminnya saya kalungin pakai ular bulu. Nah, itu yang punya ular bulu tuh. Ci Claudia. Umurnya 99 tahun, masih gadis. Ya, masih gadis, umur 99 tahun. Dia lagi ijab nyari jodoh. Oke, yuk Ibu, pertanyaannya apa? Deketin mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih itu Pak. Alhamdulillah yang kata Pak Haji itu kemarin ngomong kok sudah tahu Pak Haji gitu. Nah itu suamiku tanya sama saya, kok Pak Haji udah tahu kalau udah sembuh itu ya Pak. Itu loh Pak. Ininya kan udah bisa itu. Suamiku udah bisa. Cuman ya udah bisa bangun. Mau ngucap itu bingung. Alat kelaminnya udah ngaceng. Ya. Besar mana sama ini? Ya hampir sama. Lumayan Pak, udah bisa Pak. Tepuk tangan dong. Wow. Lo menang banyak lo. Duit udah dapet. Dari saya. Alhamdulillah, Pak Haji. Saya mau ngasih berapa duit ke kamu? 6, Buat sekolah anak? 6 juta. 6 juta, bayangin lo. Saudara bukan, temen bukan. Tak kasih 6 juta. Alhamdulillah. Wow, nginep gratis, pengobatan gratis, Pak Haji. makan Berkat Pak gratis. Haji. Ini namanya senjata makan Tuhan. Tuhan. Ya, ya. Oh jadi udah ngaceng sekarang? Ya. Udah dicoba belum? Udah Pak, udah bener Udah? Udah. Masuk? Masuk Pak. Spermanya keluar di Cuman dalam? nggak bisa lama Pak, ada anak. Oh Malu. iya. Iya. Spermanya keluar di dalam? Keluar. Enak? Enak Pak, iya. Anget. Udah lama saya nggak gituan. Hah? Udah lama nggak gituan. Oh udah lama nggak Udah ML? lama, iya. Oh karena alat kelamin ini nggak Bisa iya Pak. Oke. Sekarang alat kelamin udah ngaceng, udah Udah dicoba dicoba, di sini udah. di kamar saya, Iya, udah. dimasukin masuk. 2 kali Pak udah Pak. Wow, menang banyak. Pak, ya. Gue yang bayarin kontrakannya, lo yang ML. Aduh. Alhamdulillah, Claudia, Pak Haji. nanti dicoba ya. Itu video call sama Claudia. Makanya Apa? Pak Haji jangan mulai dulu Pak Haji. Saya udah beser duluan nih. Aduh. Oh jadi udah ngaceng lagi. ya, Alhamdulillah udah ML lagi. Udah, Udah alhamdulillah. dimasukin lagi. Udah, alhamdulillah. Spermanya udah keluar Udah lagi. keluar, ya. Oke, berarti luar biasa ya. Ya. Terus dapat duit dari saya 6 juta. Nah, Kamarnya gratis. Gratis, Pengobatannya alhamdulillah. gratis, Ya. makan gratis. Waduh, menang banyak loh. Geblek. Kemana saja Ibu?
Coba Bu, dulu Ibu udah berobat kemana aja nih buat ngobatin suami? Ke Semarang, ke Weleri, Kendal, rumah sakitnya itu di lab nggak ada penyakitnya. Nggak ada. Nggak ada penyakitnya. Terus pergi ke dukun memang Pak, saya Pak. Ya. Pergi ke Apa kata dukunnya? Ya ada aja Pak, saya sampai mikir itu kok saya jadi musik gitu ya Pak ya, Ya. disuruh naruh apa telur, katanya ini kan sales, sales terus katanya di jembatan, kena di jembatan, katanya kena di daerah mana gitu, terus suruh naruh bubur, kadang suruh naruh telur, kata dukun itu kan, kok lama-lama saya rasain ini musik gitu, terus udah gitu saya percaya sama Allah aja gitu, terus dengar Pak Haji itu kan suruh itu apa saya lakukan kan, suruh kata Pak Haji suruh dilatin, suruh itu kesini juga udah saya lakukan Pak Haji. Oke. Sembuh terus saya kesini datang ke sini kata Pak Haji suruh itu tadi pakai ini langsung kesini gitu kan. Ya. Di yang sakit gitu loh. Ya. Udah juga Pak Haji. Oke. Saya udah lakuin semuanya. Oke. Ya komplit. Komplit. Sampai yang katanya suruh nidurin sampai gitu juga iya. Udah. Udah. Oh. Udah. Ya alhamdulillah. Berarti ilmu RDA walaupun istilahnya nyeleneh Stop, Pak Haji. ataupun Jadi orang stop. bilang katanya aliran sesat, tapi kan yang penting hasil. Ya, yang penting hasil. Iya kan? Iya. Nggak melanggar agama kan? Iya, iya. Enggak. Nah, jadi Bapak hari apa rencana mau pulang sama Ibu? Rencana saya ini. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya. Rencana saya gini Pak, untuk tanggal setelah di Riung yang terakhir. Kapan di Riung terakhir? Di Riung terakhir ini kan baru 7 Pak. Oh iya. Jadi tinggal 2 kali. Iya. Maunya saya Pak, kalau Pak Haji mengizinkan ya berarti 2 kali riungan. Rencana saya mau pulang, terus pertama yang saya akan lakukan Pak itu langsung saya ke sekolah. Sini Bu, duduk sini Bu, depan sini. Sini Bu, sini. Sini, kalau di depan bisa dibully, kalau di belakang nggak bisa. Sini di depan, biar bisa dibully. Oh? Jadi riungan kan tinggal 2 kali Pak Haji. Ya. Maunya saya dan Pak Haji mengizinkan, saya mau pulang setelah di Riung. Setelah itu yang saya lakukan setelah sampai, itu saya langsung ke pihak sekolah. Jadi itu rencana saya seperti itu Pak Haji. Nanti kalau sudah dari kesolahan, nanti kita baru pulang. Setelah itu nanti kita melakukan apa yang disarankan sama Pak Haji. Oh iya. Untuk mandi malam dan ritual yang lain-lainnya. Ya udah, Bapak nanti di Riung setelah 2 hari di Riung, hari apa jadi terakhir di Riung? Besok hari ke-8, terus besoknya hari ke-9 Pak. Besok hari Selasa, Ke-8, hari Rebo. Ya, Berarti pulangnya Kemis. Kemis Pak Haji. Oke. Ntar saya kasih duit 6 juta ya. Iya Pak. Tunai ya. Iya. Buat bayaran sekolah anaknya ya. Iya. Sama nanti saya kasih buat ongkos. Iya. Ya, makasih. Buat jajan di bus, di terminal. Makasih. Sampai pulang. Kemana rumahnya? Kendal Sukoharjo Pak. Kendal. Kendal Pak. Ya nanti saya ongkosin. Sampai pulang ke Kendal ya. Tenang aja. Pokoknya harus sembuh. Iya. Harus sembuh. Iya. Anaknya harus sekolah. Nanti Iya. uangnya yang 6 juta uang sekolahnya dari saya tunai. Iya, Terima makasih, kasih. Nih buat bayaran anaknya sekolah 6 Iya. juta. Bayarin ke pesantren. Iya. Nah nanti ongkosnya naik bus dari saya. Jajan lapar makan nanti dari saya Makasih, ya. Pak. Kita ongkosin ya. Iya Pak, Makasih, terima Pak. kasih. Jadi 6 juta plus saya ongkosin 1 juta. Iya Pak. Makasih, Jadi Pak tak kasih Haji. 7 Terima juta kasih, ya. Pak Haji. Alhamdulillah. Ya, Iya, Pak. mana ada pengobatan dikasih duit. Kayaknya nggak ada ya. Uang gemblung. Namanya senjata makan tuan. Hah? Apa? Harusnya dia bayar ya. Iya, Pak. Ini saya yang bayar. Kebalik. Udah gitu penginapannya gratis lagi. Selama 9 hari, 10 hari. Makasih. Udah gitu Makan gratis. dipijit kan dia nggak ngaceng. Dipijitnya sekarang udah bisa ngaceng ya. Ya. Tuh alhamdulillah sembuh. Terus bisa jalan ya. Nah, Iya. tadi Kemarin kan jalannya gini. Agak pengkrong. Ah, iya. Iya. Bisa jalan. Iya dilempar-lempar. Sekarang kakinya udah tegap jalannya ya. Iya Pak. Makannya gratis ya. Iya. Selama 9 hari. Iya. Di Riung gratis. Gratis semua Pak. Semua Wow, gratis. alhamdulillah. Senjata makan. Enggak lah, intinya ini enggak seberapa, yang penting Bapak sehat, Iya, Pak. anaknya bisa sekolah di pesantren. Ya, Iya Pak. duit mah bisa dicari, rezeki ada aja. Iya Pak. Gitu ya. Iya. Nah, nanti Bapak coba praktekin ilmu RDAY ya. Bapak yang hadir di sini, Ibu semua yang hadir, paksain besok tanggal 19
Februari saya ngeberangkatin anak yatim umroh. Anak yatimnya lagi kita pilih nih. Sebagian udah pada bikin paspor. Nah coba ibu bisa dampingin, harus anak yatim umroh gratis. Gitu. Haji juga bisa berangkat gratis karena kita udah pilih 2 orang. Orang Boyolali. Guru SMP dari Boyolali, kita berangkatin haji gratis. Saya kasih HP gratis, suami istri, ibu sama anak. Ada lagi namanya Pak Agus Sukoco, juga saya kasih HP 2, suami istri. Gitu. Bapak juga ya, paksain ya. Jangan enggak, ibu juga ya. Oke, sip. Yuk, ada yang mau nanya lagi Bapak? Ayo. Mau nanya dulu apa enggak? Atau ibu dulu atau bapak dulu? Ayo. Yo, deketin mic-nya, deketin mic-nya. Mic-nya deketin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Nama saya Iding dari Bandung. Mau bertanya Pak Haji, cuman untuk ponakan saya gitu. Pertanyaan gini Pak Haji, udah hampir 8 tahun dia berumah tangga, belum punya keturunan gitu. Udah berobat kemana-mana belum juga itu, belum ada hasil gitu. Jadi buat bapak dan ibu yang pengen hamil, mau nambah anak atau pengen hamil pertama, syaratnya cuma 1, ilmunya RDAY. Mandi air hujan, kepalanya harus dikoprok kena air hujan. Boleh pakai pancuran, hujan mancur tuh talang, dikopiok rambutnya. Ditalang. Tapi kan kalau ditalang ngerinya kalau ditalang ada kucing berak. Nanti bunting enggak, nanti tai kucing. Mendingan hujan-hujanan. Naik motor. Ini kan sekarang lagi musim hujan. Nah hujan-hujanan deh. Di Jakarta terutama orang-orang Jakarta yang sampai hari ini belum punya anak. Kesempatan nih hujan-hujanan. Di mana Pak Haji? Di Kelapa Gading lagi banjir. Di Pasar Minggu lagi banjir. Di Bintaro lagi banjir. Di Mangga 2 Square lagi banjir. Di Mangga 2. Saya lagi di Bandung posisinya sekarang. Ya, suruh hujan-hujanan di Bandung. Suami istrinya apa? Suami istri hujan-hujanan berdua. Nanti udah hujan-hujanan langsung ML di perapatan. Ya di perapatan. Jadi ML di rumah kalau udah hujan-hujanan, terus ML. Hujan-hujanan lagi, ML. Hujan-hujanan lagi. Oh, sering Pak Haji harus. Ya, 9 kali aja hujan-hujanan. Hujan-hujan 9 kali. Minimal sekali aja. Maksimal 9 kali. Udah bunting. Pak Haji dasarnya apa sih kalau hujan-hujanan kok bisa bunting? Lo lihat kodok deh. Kalau musim hujan banjir ada kodok gak? Banyak kan? Kalau nggak hujan ada kodok nggak? Ada. Nggak ada. Ikan gabus banyak di empang-empang kalau hujan. Pohon kehujanan subur nggak? Subur. Orang yang suka mandi bulu keteknya panjang-panjang. Alat kelaminnya bulunya panjang-panjang. Coba kalau dia nggak mandi bulunya nggak bakal numbuh. Ya kan Bu? Mana yang suka nggak mandi? Bulunya nggak bakal numbuh. Coba kalau mandi seger, subur. Waktu kita lihat rata bulunya. Pas besok dilihat sama suaminya tumbuh subur. Oh iya karena dia mandi. Kalau dia nggak mandi nggak subur-subur. Mandi bos hujan-hujanan. Orang yang hujan-hujanan anaknya banyak. Contohnya apa sih? Coba lo lihat. Supir Grab. Petugas kebersihan nyapuin jalan. Itu kan pekerjaannya di lapangan. Suka nganter pos. Semuanya yang kena hujan. Anaknya banyak gak? Banyak. Tapi kalau kita nggak ada kegiatan, nggak ada. Oke? Yuk, ibu apa pertanyaannya? Yuk, ibu apa? Boleh nanya 2 kali, boleh nanya 3 kali, boleh. Yuk. Ibu ada gak? Nggak ada. Yuk, bapak lagi, boleh nanya. Yuk. Mana? Ayo, mic-nya mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan yang sudah ini ya. Saya bermasalah dengan rumah orang tua yang ya sebetulnya istilahnya
karena saya yang membayar jadi dibeli sama saya tapi dipermasalahkan. Sampai kemarin aja ada pembicaraan. Jadi mereka itu minta nambah harga. Tapi harga sekarang 175 juta minta nambahnya tuh. Ya saya sebagai ini merasa ini ya, padahal Bapak itu waktu masih ada mintanya hanya 25, itu Bapak juga enggak ini sih, enggak maksa gitu istilahnya. Kalau maksa berarti kan dia mungkin datang ke saya ya. Terus mau dibayar 25 kurang katanya, kata saudara. Di ini 40 kurang, 50 kurang, sampai sekarang 175. Bayar Bu, tenang aja ada duitnya. Oh, iya. Orang yang baca Quran 12 juz cair 10 miliar, Ibu tinggal bayarnya 125. Ya akhirnya saya menyerahkan diri, katanya kalau nggak bisa ya udah serahkan aja ke rumah orang tua lagi, ya udah saya serahkan, terus kemudian sepakat dijual. Nah itu sekarang itu saya juga ya legowo lah, ya silahkan aja kalau memang untuk kebersamaan. Sekarang pertanyaannya apa ke saya? Ya saya tuh ingin rumah tersebut cepat laku lah. Baca Quran dulu 12 juz, bisa gak lu baca Quran? Ya alhamdulillah kalau baca mah bisa, cuma belum sampai 12 Gak juz. apa-apa, Ya. bertahap, ditingkatin ya. Alhamdulillah. Tidak ada tamu RDAY yang baca Quran gagal. Salah satunya Mbak Ratih. Dia lagi nonton nih. Oh iya, alhamdulillah. Mbak Ratih. Dia cair 300 miliar. Besok berangkat sama anak yatim. Saya pilih dia berangkat anak yatim besok. Jadi pendamping. Tapi kan baru satu. Ya. Kita butuh banyak Bu pendamping. 100 laki, 100 Ya, perempuan. sebetulnya juga saya juga tadi tertarik dengan cerita Bapak yang dia pengajar kemudian bisa dijadikan untuk pendamping, karena saya juga memang merasa saya itu udah lama ya ngedampingin anak gitu, jadi asalnya rindu amat gitu untuk mendampingi anak ya bareng-bareng gitu kan, istilahnya saya kan biasa ya, jadi Baca Qurannya mana? Iya. Baca Quran dulu lu ngapain? Iya betul. Iya, Dampingin kalau nggak baca Quran nggak mau gue. Saya juga. Emang ada yang gratisan, orang kencing aja bayar. Iya betul. Coba kencing di Iya. toilet umum bayar gak? Berapa? 2.000. Iya sekarang. Lalu juga kalau gue gratisin juga bayar dong dengan baca Quran. Baca Quran, iya, paksain. Iya. Nanti ibu saya kasih uang saku buat umroh gratis. 50 juta. Iya. Saya Gitu. juga Nanti 5 juta buat pegangan, yang 45 juta buat beli emas. Iya, Emas Arab bagus-bagus, beli di sono tuh. Gitu. Saya nggak kalau bangsa yang kayak gitu saya nggak tertarik ya. Hah? Ini aja ingin mendampingin anak aja gitu. Dampingin apa? Iya mendampingin anak untuk apalagi untuk ke tanah suci gitu ya. Prestasi lo mana? Iya nanti saya Baca Qurannya. akan berusaha, Pak. Ya kan usahakan. Harus untuk baca Quran dulu ya. Iya. Ya, Mas. Ini lomba belum? Iya. Udah minta hadiah, Enggak, ampret. bukan minta hadiah, saya bukan bersedia lah untuk misalnya untuk menjadi pendamping karena saya juga. Gue nya nggak bersedia lah, ngapain Oh, ngeberangkatin? Emang nggak banyak, Iya. kan banyak orang. Iya. Tuh Mbak Rati gue berangkatin, Iya, gratis. Iya. Oke? Iya. Ini gue berangkatin Bu Isro Haji. Iya. Udah gue bayar lunas belum? Udah, orang Boyolali. Iya Pak ya. Namanya Iya, Bu Mas. Isro, guru SMP. Gue berangkatin gratis, suami istri. Gue berangkatin suami istri gak? Suami istri, yang ngerjain istrinya, yang gue berangkatin suaminya sama istrinya. Alhamdulillah. Itu, Iya. nah maunya Saya gua, sendiri. kita berangkat semuanya. Cucu bawa, mantu bawa, semuanya gratis. Dari siapa? Ya dari gua lah. Iya. Oke? Terima kasih Pak ya. Yuk, Ya, itu Bapak. saja, Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yuk. Saya Suwoto dari Ngawi. Pak. Dari Ngawi, tapi domisili di Kalimantan. Domisilinya di Kalimantan. Aslinya dari Ngawi. Yang saya tanyakan, dulu kan ada ke tempat orang tua gitu istilahnya, terus dikasih seperti raja-raja gitu. Kalau dari orang dilarung tua, ke laut, bisa gak dilarung ke laut? dilarung ke laut. Ya, Iya, dilarung. Di Ancol, Jakarta di Ancol. AW, McDonald, iya. ada jalanan. Iya. Ke tengah laut, nanti di tengah laut ada restoran. Oke. Lo pura-pura beli es teh manis aja di situ. Nanti sambil duduk lo larung. Balik lagi ya ke pemiliknya ya, dilarung. Oke. Karena kalau dia tinggal dilarung, nanti pada saat lo mati, dia nanti minta pertanggungjawaban sama lo. Iya. Pada saat lo masuk surga, dia jaga di pintu. Nggak bisa masuk. Kok nggak bisa masuk? Lah kan lo dulu pakai gue. Bayar dulu gue. Iya. Kan gue nggak punya. Pahala lo buat gue.
Dulu tuh gue dipakai sama lu, gue udah bantuin lu, bayar gak lu? Larung ke laut, larung. Kalau di sana kan jauh Ini sama Ancol. Oh iya. Ancol, lo jangan pulang dulu ke Ngawi. Lo dulu dari sini Iya. naik bus Iya. jurusan Tanjung Priok. Dari Tanjung Priok nanti jurusan ke Ancol. Di Ancol lo larung di Langaut. Iya, tapi Atau di belum Tanjung dibawa, Priok Pak. aja lo larung di Tanjung Priok, kan tuh ada laut. Iya. Tapi belum dibawa Pak Haji. Oh iya, di Ngawi lo cari Iya. pinggir laut Ngawi. Oh. Larung. Harus dilarung. Kalau nggak larung di perhitungan sama lu di akhirat. Iya. Nggak bakal masuk surga. Terus sama satu lagi Pak Haji. Ini dari saudara kan ada yang kena penyakit seperti kusta gitu loh Pak Haji. Itu penyembuhannya bagaimana Pak Haji? Kusta. Ya seperti kusta gitu. Ada penyakit kusta. Kusta. Obatnya apa? Kusta ya. Apaan ya kusta obatnya? Yang kali kalau lama-lama bisa apa itu? Bolong, buntung. Ya itu buntung-buntung gitu Pak. Obatnya satunya dibunuh kali ya. Dibunuh, nggak ada lagi obatnya. Dibunuh bos. Masih di Ngawi sana yang. Udahlah biarin orang lain, ini bukan lu kan. Ngapain juga gue batin. Kecuali kalau lu nya yang sakit kusta baru gue bocorin ya. Iya. Orang lain ngapain gue kasih tahu, dia aja nggak Makasih, datang. makasih. Ntar dia sembuh juga lupa sama gue. Iya, iya. Soalnya banyak yang udah pada terkabul lupa sama gue. Iya. Ah ngapain diobatin. Udah lupain aja orang lain ya. Terima kasih Pak. Ngapain? Yuk ibu. Yuk bebas nanya. Nggak ada, yuk bapak. Ayo ibu. Assalamualaikum Pak Haji. Kalau nggak ada saya tutup ya. Saya langsung balik ke Jakarta ya. Ya Pak? Gini Pak Haji, ini mau bertanya Pak Haji. Ya. Saya punya sepeda motor ya Pak Haji. Itu saya gadekan. Itu apa yang harus saya lakukan Pak untuk apa bisa Motornya digadein dipegang orang apa dipegang kamu? dipegang orang Pak? Dipegang orang. Ya udah tulis nomor motornya B berapa atas nama siapa. Kamu gosok di alat kelamin istri kamu pakai tangan kamu. Ketebus. Tahu gak lampu Aladin? Oh tahu Pak, tahu. Digosok keluar apa? Keluar asap. Nah, begitu juga alat kelamin istri kamu kalau keluar asap ya udah utangnya lunas sampai keluar asap. Jadi lo tulis di kertas. Kertas itu yang buat bungkus nasi itu yang berminyak, yang licin. Bukan bagiannya yang kasar, yang licin. Karena kalau yang licin digosok di alat kelamin istri kamu licin enak, nggak peret. Nggak robek. Nah, tulis pakai spidol yang anti itu. Anti permanen Pak. Ya, Atlin 70. Tulis ya. Motor B berapa atas nama siapa? Ketebus hari ini, lunas hari ini, balik lagi. Udah digosok. Istri kamu suruh ngongkong, duduk, jongkok, kamu gosok. Kalau keluar asap ya udah motor udah ada di depan datang. Bim salabim. Iya. Brakadabra. Eng ing eng, gosok. Dada, bener, Pak. Apa? Terus dada gitu. Ya dada. Terus itu bisa tuh. Ada lagi? Yo, Ibu, ada gak pertanyaan? Bebas lo mumpung gratis lo. Kalau privat lo sedekah 10 juta lo. Bebas nanya 2 kali juga boleh, nanya 3 kali boleh. Mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Itu ada yang lupa tadi. Ini di leher aku banyak tai lalatnya. Udah gak apa-apa lah buat koleksi lah bos. Ngapain juga dibahas-bahas. Pokoknya gini ya. Perempuan yang di teteknya ada tai lalat, utangnya nggak akan lunas sampai mati. Lunas, utang lagi. Lunas, top up. Belum lunas, take over. Laki-laki dan perempuan yang di alat kelaminnya ada tai lalatnya, utangnya nggak bakal lunas-lunas. Dah itu. Kedua, ketiga. Orang yang belum nikahin anaknya nggak boleh jadi saksi pernikahan, utangnya nggak bakal lunas-lunas. Orang yang belum nikahin anak nggak boleh jadi saksi pernikahan. Kalau jadi saksi utangnya nggak bakal lunas-lunas. Ketiga, keempat. Orang yang belum nikahin anak nggak boleh bangun rumah atau bangun kuburan. Nggak boleh renovasi rumah, nggak boleh bongkar rumah, utang nggak bakal lunas-lunas. Dah itu.
Ada gak caranya Pak? Aja, gampang caranya. Tapi nggak bisa dibahas di sini. Harus privat. Kenapa? Bisa 2 jam. Gitu loh bos. Kalau ini kan ngebahasnya lu nanya gue terangin 2 jam. Yang lain takutnya nimpuk lu. Yuk yang lain aja nggak usah dibahas itu mah. Itu yang khusus privat aja. Yang nggak privat nggak usah. Ngapain mesti tahu. Yang penting pokoknya lo disita aja aset-aset lo. Nah, alhamdulillah. Makanya tali lalatnya mesti disolder, dikupas, atau tukar tambah alat laminnya. Yuk, ibu ada kali ya? Ayo mana mic-nya? Belakang. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Maaf Pak Haji, saya dari Batam baru datang. Batam. Oh Batang, Pekalongan. Batam, M. BATAM. Pulau. Oh iya. Provinsi Kepri baru Pak Haji. Kepri. Ya. Ya. Pertanyaan apa? Jadi saya datang ke sini Pak Haji kan baru sampai nih tadi. Jadi saya mohon bimbingannya, petunjuknya apa yang mau saya kerjakan di sini gitu kan. Saya sebenarnya banyak juga hajatnya, cuma karena belum terkumpul tenaga saya belum bisa saya bercerita gitu. Ya udah ibu tidur dulu ya. Besok cerita nanyanya besok ya. Sekarang lihat-lihat dulu aja ya. Iya. Kuda kawin, Udah kawin udah Pak. kerbau Haji, kawin. alhamdulillah. Ya, besok nanyanya jangan ya. Daripada bingung nanya apa. Iya Pak Haji. Ya. Nanti aja ya. Oke, makasih, Kan besok Pak Haji. bikin acara lagi kayak gini ya. Ya, insya Allah. Yuk, Bapak apa lagi sebelum saya tutup? Udah, Ibu ada lagi? Ayo sebelum saya tutup. Saya mau ke Jakarta. Ibu apa? Saya mau ke Jakarta. Masalah adik ini Pak, boleh kan nanya? Adik saya Pak suka marah-marah, suka manas-manas gitu. Serumah gak? Adiknya serumah gak? Oh, enggak. Ya udah ngapain diobatin orang nggak serumah? Oh, disampas deh. Nggak usah lah, ngapain? Kalau serumah baru diobatin. Kalau nggak serumah gimana mau obatin? Iya. Ngapain? Tahu sih dia memang. Ngapain diobatin? Kita ngobatin buat diri kita sendiri aja sekarang. Iya. Ngapain kita ngobatin saudara? Udah biarin saudara. Terus dia nelpon ke adik, nelpon ke saya, jadi saya bingung. Teleponnya apa? Katanya kan saya punya adik, sudah adik saya nelpon, adiknya suka marah-marah dengan aku, kan di satu rumah, jadi saya kan di rumah lain. Kasih air asinan dong Bu. Ibu bikin air, bilang sama dia suruh bikin air asinan. Diminumin ke sana. Semua hajat yang minumnya air asinan 1000%, bukan 100% ya. 1000% langsung terkabul. Air asinan. Iya. Tahu kan air asinan? Tahu. Tahun 2026 namanya air asinan. Kalau tahun 2025 namanya air cebokan. Ganti nama ya. Maksudnya nggak ganti nama, tahunnya kan berubah. Iya. Ya lebih modern, air asinan. Kalau 2005 namanya air cebokan. Kok gitu Pak Haji? Manjur. Orang yang celana dalamnya digosok di muka, wajahnya seperti gadis yang baru akil balik. Nah, ibu gosok tuh mukanya pakai celana dalam. Nah, dia juga bikin air asinan. Oke? Ada lagi? Itu aja. Ya bisa apa? Mau dikasih apa? Air asinan aja. Air asinan. Makasih. Pak. Ya, Kalau tuh ibu yang baru datang sini cepat yuk. Mau nanya gak? Laki apa perempuan tuh? Hah? Siapa? Hah? Oh iya. Yuk, saya mau balik ke Jakarta. Ada lagi gak pertanyaannya? Hah? Ada lagi. Ayo, saya mau ke Jakarta. Ada urusan ke Jakarta. Iya. Apa? Itu saya kan punya utang di bank, Bank Nusamba ya. 24 juta. Waktu itu saya dengar Pak Haji, hutang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Itu kan terus saya ngelakuin itu, celana di atas itu kan. Sampai sekarang kok nggak nagih gitu. Terus gimana Pak? Apa udah lunas apa gimana Pak? Ya belum lah Bu. Belum. Utang harus dilunasin Bu. Udah biarin Nagih aja. orangnya, ya. Apa? Nggak nagih itu. Iya nggak apa-apa, dia lupa. Nggak apa-apa, nanti dibayar. Iya. Pas ada uang dibayar. Iya gitu. Pokoknya saya mau kalau ada utang langsung dibayar.
Saya taruh di kulkas, Ya. yang satu taruh di atas pintu. Kita nih Bu, Pak maaf ya, kebanyakan kita dunia aja. Dunia apa tuh? Karir, prestasi, kerjaannya dunia aja. Coba kayak anak yatim tuh, ngaji, lari-lari, lari-lari, ngaji. Coba lihat. Ini yang besok saya berangkatin umroh tanggal 19 Februari. Itu blow on semua. Tapi kerjanya cuma ngaji. Mbak Ratih tuh saya berangkatin umroh. Sebagai pendamping besok tanggal 19. Baca Qurannya cuma baru 2 juz. Tanya Mbak Ratih. Tapi saya berangkatin gratis umroh. Anak yatim juga besok umroh. Nah saya butuh pendamping nih. Yang banyak. Bapak dan Ibu kalau bisa jadi pendamping gitu loh. Tapi prestasinya mana? Bapak dan Ibu prestasinya dunia aja. Dunia lagi dunia ngapain? Kan usia kita udah 50-an. 40 sekian. Udahlah. Baca Quran, sempetin. Mau selembar, mau 2 lembar, paksain baca Quran. Ya, jangan enggak. Bapak bisa gak baca Quran? Bisa lah kan kamu udah. Baca Quran 3 juz dapat. Ya nggak apa-apa ditingkatin dong. Ngesok usia Sampai dah habis jam 12 sampai subuh. ajan subuh. Sampai subuh dapat 3 juz. Nggak apa-apa, besok diulangin lagi. Rasa mau 12 juz. Ibu lihat orang yang habis Quran, emang langsung habis Quran? Enggak tuh. Enggak, Ibu lihat anak-anak yang habis Quran tuh yang di pondok pesantren habis Quran. Emang langsung habis Quran? Enggak kan? Step by step, step by step. Nah Ibu juga begitu. Besok tingkatin gitu. Alah udah tingkatin besok 3 juz lebih gitu. Ya bisa? Harus bisa lah. Jangan bilang enggak. Dunia aja, karir aja. Karir lagi, prestasi lagi. Nggak usah lah. Udah baca Quran juga, dunia juga. Oke? Ada lagi? Ayo. Bapak ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Baca Quran tuh dari juz 1 2, 3, 4. Iya Pak Haji. Beruntun. Juz 1, juz 2, juz 3. Kita Iya, kan beruntun. di sini. Besok bisa mulai lagi 4, 5, 6 gitu. Iya. Oh gitu. Jadi Enggak. Ntar nggak katam-katam. Terima kasih Pak Haji. Maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Besok 9, 10, 11. Walaupun sehari belum 12 juz nggak apa-apa. Mbak Rati kan belum baca Quran 12 juz, baru 2 juz. Tapi dia cair 300 miliar. Makanya terima kasih saya sama Allah, saya berangkatin dia umroh. Gitu. Baca Quran Bu. Mau selembar nggak apa-apa, mau 2 lembar. Iya. Coba Ibu lihat pengajian di mana maksain suruh baca Quran, ada gak? Nggak ada. Kalau di sini nggak, paksain harus. Karena nanti Allahnya yang bikin kita terkabul. Rezeki ada, anak-anak sehat, gitu. Jadi Ibu harus baca Quran. Gimana caranya atur? Jamnya maunya saya jam 00. Maunya saya kalau ada habis Isya tidur. Harus tidur. Gimana caranya? Nggak bisa tidur Pak Haji, matanya kayak seremason. Ayo. Ya kalau ntar nggak tidur. Bisa, tapi nanti lu baca Quran ngantuk gak? Ayo, gua kepelin. Ngantuk tahu. Tidur. Kalau nggak bisa tidur, kalau udah habis sholat Isya, ambil celana dalam istri lo, ikat di kepala lo. Nanti kan lo malu keluar dari kamar. Pasti lo malu keluar ke rumah. Malu lo nongkrong di pos ronda. Akhirnya lontang-lantung, lo tidur. Lo punya istri gak? Belum Pak. Belum. Nanti gue pinjemin ibu yatim ya, celana dalamnya ya. Ini ada 500 celana dalam nih, berkarung-karung nih. Kan saya itu kan kerjanya kadang bagian malam itu Pak Haji ya. Jadi kalau Kerja apa bagian malam? bagian jaga di sembako gitu, toko. Cuman bagian shift malam gitu. Kadang kan kalau tidur dulu takut enggak itulah, takut enggak bisa bangun gitu. Soalnya jam 12 baru tutup gitu ya. Jam setengah 12, jam 11 gitu. Ya udah lo atur aja deh, gue ngikut lo dah. Mana ada gurunya ngikutin muridnya. Udah gue ngikutin aja deh.
Soalnya lo yang tahu sikonnya. Terus bacanya Pak Haji enggak di Qur'annya di HP itu boleh nggak Pak Haji? Ya nggak boleh dong, mesti baca Quran. Hah? Baca HP sama baca Al-Quran beda gak? Beda, harus baca Al-Quran, jangan baca HP. Qur'annya gitu ya. Bos, orang yang baca Al-Quran di HP, coba lo lihat, hidupnya standar. Oh iya iya. Duitnya nggak banyak, kalaupun banyak duitnya dari suaminya. Nggak ada dari dia. Kok begitu Pak Haji? Harus baca Al-Quran bos. Kan zaman dulu belum ada HP, baca Quran. Gitu. Siap, Pak Haji. Kata dunia modern, ya enggak lah. Harus baca Quran. Hurufnya gede-gede. Oke? Iya, makasih. Ya Bu, ada lagi? Suami saya maksakan. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Kemarin suami saya maksakan diri sampai maunya 12 juz, tahunya 8 juz sampai jam 11 siang. Jangan dong. Dia memang. Sampai ajan subuh. Dia maksakan enggak bisa deh sampai. Nggak apa-apa, pelan-pelan Bu. Nggak ada juga langsung orang khatam Quran, nggak ada. Saran Bapak kemarin sampai jadi Pelan-pelan. Kenapa Pak Haji maksain semua tamu-tamunya harus baca Quran? Karena saya lihat sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf kaya raya. Kerjaannya cuma baca Quran. Satu malam 30 juz. Ayo loh. Rezeki datang sendiri. Tidak ada nyari-nyari, duit datang sendiri. Duitnya malah mau dihabisin, nambah lagi. Beli korma busuk, nggak taunya korma busuk dibeli sama orang Yaman. 10 kali lipat dari harga normal. Coba, tambah kaya lagi. Makanya baca Quran. Nggak ada bla bla bla. Ini enggak. Ikut multi level marketing. Aduh ngapain lu, yang kaya pemilik pabrik, yang kaya pemilik perusahaan. Kitanya cuma jadi apa? Babu. Dagang, nawar-nawarin. Telepon ke sana sini, nawarin produk. Ah nggak mau saya. Nggak mau. Baca Quran. Bisa? Sip. Kita tutup dulu ya acara ya. Sampai ketemu lagi besok malam ya. Saya ke Jakarta. Sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk nggak ada salaman langsung keluar. Ada penontonnya?